Toyota Motor Corporation atau TMC, yaitu perusahaan pembuat mobil merek Toyota yang berada di kota Aichi di Jepang. Aichi adalah kota kecil yang bersebelahan dengan kota Nagoya di negara Jepang. TMC didirikan pada 1933 dan awalnya merupakan sebuah divisi dari perusahaan tenun yang dimiliki oleh Mr. Toyoda. Namun seiring dengan perjalanan waktu pada 1937 kemudian perusahaan ini dikukuhkan sebagai perusahaan produksi mobil dengan merek Toyota. Padahal Toyota ini hanyalah sebuah nama plesetan. Kenapa begitu? Karena pemilik dan pendirinya adalah Mr. Toyoda. Namun karena penyebutan nama Toyota kurang komersil, kurang beken, kemudian dibuat menjadi Toyota dan menjadi perusahaan otomotif terbesar di dunia saat ini. Setiap tahun dia memproduksi 8 juta unit mobil, melebihi pabrik mobil dimanapun, baik pabrik mobil di Amerika maupun pabrik mobil di Eropa. Sang pendiri yaitu Sakichi Toyoda lahir bulan Februari tahun 1867 di Shizuoka di Jepang, dan pria ini dikenal sebagai penemu sejak berusia belasan tahun. Toyoda mengabdikan dirinya mempelajari dan mengembangkan perakitan tekstil di usia 30 tahun. Berikutnya, Toyoda menyelesaikan mesin tenun, dan ini kemudian mengantarkan dia untuk mendirikan dan sebagai cikal bakal pabrik mobil Toyota seperti yang sekarang kita lihat bersama. Toyoda betul-betul seorang pebisnis, di mana dia sebagai penemu pabrik atau penemu industri mesin tenun awalnya, dan setelah berkembang dan terbukti bahwa mesin tenunan bikinan Toyota itu bagus, kemudian mesin dan pabrik mesin tersebut dijual kepada Platt Brothers & Co dari Inggris, dan dari penjualan pabrik tersebut Toyota bertambah memiliki pundi-pundi cash yang cukup besar, sehingga ini merupakan modal bagi dia untuk merintis pabrik mobil yang penuh dengan inovasi dan penuh dengan variasi tipe dan berbagai fitur-fitur mobil yang pada waktu itu belum banyak pabrik mobil yang ada di dunia. Tongkat estafet berlanjut di mana Toyoda sang founder dilanjutkan dengan anaknya yaitu Kiichiro Toyoda, dan sang anak ini lebih dinamis dan lebih agresif di dalam mengembangkan dan menghasilkan inovasi-inovasi yang waktu itu tidak banyak dilakukan oleh pabrikan mobil yang ada di dunia. Seperti misalnya mesin tipe A yang
dirampungkan pada 1934 ya. Kemudian mesin ini dicangkokkan dengan prototipe pertama dari mobil penumpang dan menjadikan mobil tipe A1 divisi otomotif Toyota dan menghasilkan truk model G1. Pada tahun 1936 mereka meluncurkan mobil penumpang pertama dan waktu itu masih diberi nama Toyota AA. Jadi nama Toyota masih dilekatkan dengan merek produknya sebagai brand, dan model ini dikembangkan prototipenya untuk model A1 dengan mesin model A, dan kendaraan ini diharapkan menjadi kendaraan rakyat dalam arti kata biaya produksinya murah dan dijual dengan harga murah, dengan harapan bahwa rakyat level menengah dan bawah pun mampu membelinya. Ini adalah terobosan sehingga pabrik Toyota ini memproduksi lebih massal, memproduksi lebih banyak, dan hasil penjualannya pun juga banyak. Ini adalah inovasi yang ada di benak para pendiri. Mereka dari awal tidak menanamkan mindsetnya bahwa mobil adalah kendaraan mewah yang hanya dimiliki oleh orang kaya. Mindset ini yang sudah dimiliki oleh Toyota dan anaknya sejak awal. Sedangkan di Eropa maupun di belahan benua Amerika, mobil masih dianggap sebagai kendaraan luxurious, kendaraan yang mempunyai klasifikasi yang mahal dan hanya dimiliki oleh orang-orang kaya. Lihat saja tipe-tipe model Eropa, dari mulai Mercedes-Benz yang tua, termasuk Ford Amerika yang tua, Chrysler yang tua, semuanya model-model mobil yang sangat fancy, sangat luxurious, dan tentunya harga jualnya mahal. Namun mereka tidak bisa memproduksi secara massal, bukan karena tidak mampu, namun karena omset penjualannya tidak sederas menjual mobil rakyat, mobil murah. Ini adalah konsep Toyota. Dari tahun 1933 hingga 1937 adalah awal-awal periode di mana pabrik mobil ini masih menggunakan nama Toyota, dan ini merupakan proyek hibrida, yaitu hanya sebagian kecil dari operasional pabrik mesin tenun. Namun setelah 4 tahun dan mampu mengokohkan berbagai kerumitan dan kesulitan membangun mobil dan termasuk mesinnya, maka di tahun 1937 betul-betul lepas dan terbentuklah TMC, Toyota Motor Corporation, dan di situ peresmian nama Toyota menjadi Toyota. Dan pemilihan nama Toyota ini juga tidak terlepas daripada semacam Feng Shui, kalau orang Cina sebutkan, yaitu mereka menggunakan simbol angka 8, di mana 8 ini merupakan lambang keberuntungan, lambang yang mewakili 8 karakter dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Dan ini ada unsur mistis yang dianut oleh mereka. Namun percaya atau tidak percaya, faktanya Toyota dengan menggunakan lambang
angka 8 dan menggunakan nama Toyota menjadi pabrik yang sukses hingga di abad 21 seperti sekarang ini. Di tahun 1938 itu masih awal-awal dari pembentukan pabrik Toyota ini, mereka sudah mengembangkan apa yang namanya Koromo Plan dan sekarang menjadi Honsa Plan, dan ini menjadikan semacam exhibit room atau semacam ruang pamer dan ruang penggodokan berbagai strategi pabrikan untuk mengembangkan baik dari segi desain, dari segi material, dan dari segi berbagai macam varian-varian serta strategi bagaimana memasarkan termasuk mengekspor keluar Jepang. Dan tentunya plan pabrik ini menjadi sebuah plan yang sangat luas dan lengkap dengan berbagai fasilitas, karena mereka sudah mulai mempekerjakan ribuan karyawan. Tentunya ada fasilitas rumah sakit, fasilitas pertokoan, dan lain sebagainya. Di tahun 1940 menjelang Jepang masuk Perang Dunia Kedua dan terlibat dengan suasana perang, Toyota sudah menghasilkan 100.000 unit per tahun, suatu angka produksi yang cukup tinggi, dan ini menjadikan cikal bakal bagaimana Toyota nantinya menjadi sebuah industri yang sangat tangguh. Terinspirasi dengan mobil tipe Jeep dari Amerika pada tahun 1950, Toyota kemudian mengembangkan mobil seri Land Cruiser. Kita tahu Land Cruiser lama sangat tangguh, bentuknya sangat unik, dan bahkan sekarang menjadi kolektor item karena tipe tersebut tidak diproduksi lagi. Ingat, Land Cruiser tipe 1950. Namun penggunaan brand atau seri Land Cruiser tetap dipertahankan hingga sekarang, sehingga muncul Land Cruiser seri yang lebih muda, yang lebih advance dengan fitur-fitur yang lebih advance pula, dan ini menjadi tempat bertandingnya dengan mobil-mobil off-road atau mobil-mobil MPV lainnya dari Amerika maupun dari Eropa. Dari segi marketing, branding, serta promosi, Toyota sudah mengenal ilmu promosi, ilmu marketing yang canggih, yang mutakhir. Mereka menggunakan tokoh samurai, yaitu Heikuro Magaki, untuk yang seorang yang kesohor dengan mendaki gunung Atago di atas kuda pada tahun 1643. Dan pada saat itu mereka melakukan test drive untuk menuju ke kuil di mana sang samurai datang ke gunung, ke kuil yang di atas pada tahun 1643, yaitu adalah sebuah riwayat legenda, dan ini dipakai sebagai momentum untuk memperkenalkan Land Cruiser tipe BJ. Dan ini sukses besar pada saat peluncurannya. Dan benar sekali, tak lama Land Cruiser mulai bisa menandingi Jeep Willys dari Amerika. Luar biasa. Maka terjadilah perang tanding antara mobil-mobil MPV keluaran Amerika
dan keluaran Jepang, dan Jepang dipelopori oleh Toyota. Kita semua tahu bahwa Amerika pun juga menggunakan politik dagang proteksionis, di mana mereka melindungi industri dalam negeri, sehingga Toyota Land Cruiser hardtop tipe BJ ini awal-awalnya sulit masuk ke pasar Amerika. Namun mereka tetap melakukan upaya ekspor ke luar negeri, dan di Indonesia pun banyak mobil-mobil Land Cruiser tipe FJ40 dan FJ45. Di Afrika mobil tipe Land Cruiser ini digunakan sebagai technical alias jeep bersenjata yang dibekali dengan mesin senapan ringan, dan itu dipakai untuk melakukan operasi-operasi pengejaran teroris di belahan bumi Afrika yang kala itu masih terdapat beberapa pemberontakan di hutan yang melawan pemerintahan yang sah di berbagai negara di Afrika. Toyota tentunya tidak hanya mengandalkan Land Cruiser. Mereka membuat juga tipe mobil sedan tipe kecil, dan pada awalnya mereka mengembangkan Toyota Corolla, yaitu sedan yang mulai debutnya pada tahun 1966. Dan sedan ini mungil generasi awal dan menjadi andalan dari penjualan pabrik TMC. Sangat luar biasa dan menakjubkan. Mobil sedan tipe kecil tipe Corolla ini bisa menghasilkan penjualan 5 juta unit pada tahun 1975. Sebuah prestasi yang belum ada yang bisa menandingi. Pabrik-pabrik mobil dimanapun jumlah produksinya tidak mencapai sebanyak apa yang diproduksi oleh Toyota, terutama Toyota Corolla tipe kecil, mungil, lincah, dengan harga kawan, harga bersahabat, dan bisa dimiliki oleh kalangan menengah maupun kalangan bawah. Tapi jangan salah, tipe Corolla tahun 1975 sampai hari ini masih banyak meluncur di jalanan, terutama di kota-kota Jawa Tengah dan Jawa Timur, karena betul-betul kokoh, betul-betul chassisnya kuat, mesinnya bandel. Memang mungkin barangkali bodinya perlu beberapa perbaikan karena keropos, karena tipisnya plat pada waktu itu. Setelah periode Toyota Corolla, kemudian Toyota pun juga menciptakan tipe yang lebih merakyat lagi, yaitu tipe Toyota Kijang, dengan model bentuk awal-awal yang sangat kaku, sangat tidak estetis banget, namun betul-betul dijual dengan harga murah, dan itu juga merupakan terobosan Toyota untuk meningkatkan unit penjualan. Jadi permintaan sangat banyak sehingga pabriknya digeber, digenjot untuk produksi siang malam, 3 shift. Kita tahu pabrik itu selalu konteksnya adalah shift. Ada shift 1, ada shift 2, dan ada shift 3. Jadi kalau pabrik apapun, apabila dia sudah menjalankan shift 1, kemudian ada demand, kemudian shift 2 dihidupkan, kemudian masih ada demand lagi, shift 3 dihidupkan, akhirnya pabrik tersebut memproduksi selama 24 jam
tentunya ada pergantian istirahat mungkin 1 atau 1,5 jam pergantian shift, tapi intinya pabrik tersebut memproduksi secara bulat 24 jam. Ini adalah era di mana Toyota Kijang mampu menerobos pasaran dunia. Tahun 1990, Toyota semakin jemawa dan semakin dikdaya. Mereka sudah bisa bersaing dan bahkan di belahan benua Eropa yang tadinya pun mereka sangat fanatik dengan mobil-mobil bikinan Eropa, mereka mulai melirik mobil Jepang karena harga belinya hampir separuh dari mobil-mobil bikinan Eropa. Jadi mereka dari rasa gengsi kemudian dirubah menjadi rasa smart. Mereka merasa smart, mereka merasa pintar, mereka mindsetnya dirubah bahwa bukan mindset aristokratik menggunakan mobil mahal dengan bentuk yang fancy banget, mobil-mobil merek dari mulai BMW, Mercedes, Fiat, dan mobil-mobil keluaran Inggris, Peugeot, Renault, dan mereka tadinya masyarakat Eropa sangat European sentris, enggan menggunakan mobil Jepang. Namun mereka kemudian mindsetnya dirubah. Kalau kamu menggunakan mobil Jepang, kalau kamu membeli mobil Jepang dengan fungsi dan operasional yang sama tetapi harga hampir separuh, kamu adalah orang yang smart, kamu adalah orang yang cerdas, kamu adalah orang yang pintar. Dan mindset ini betul-betul dimainkan oleh Toyota sehingga mereka berbagai upaya untuk melakukan proteksi dari pabean di Eropa akhirnya jebol karena permintaan dari mobil bikinan Jepang itu meningkat dengan deras. Berikutnya di Amerika mulai dibanjiri tipe Toyota Celica dan Toyota Camry. Ini tipe sedan. Pada tahun 1999, Toyota mengakuisisi 51% saham mobil dari Jepang juga merek Daihatsu. Dan tahun 2001 mengakuisisi 50% saham mobil merek Hino. Berbicara mengenai produksi Toyota, mereka juga mengembangkan seri tipe Toyota Prius, yaitu ini mobil tipe hibrida dalam versi Jepang. Toyota juga tidak ketinggalan untuk merambah segmen market atas, maka dia mulai mengembangkan tipe Lexus. Jadi ada Toyota Prius yang hybrid dan ada juga Toyota Lexus, yaitu seri yang disejajarkan kemewahan dan kenyamanannya seperti mobil-mobil Mercedes dan mobil-mobil mewah Eropa lainnya. Namun harganya masih lebih murah, jauh lebih murah, karena Toyota memang sangat pandai, sangat mahir menggunakan metode production cost yang sangat irit. Selain Toyota Prius, saat ini ada Highlander, Camry, RAV4, Corolla, Sienna, Venza, Corolla Cross, dan Crown. Dan pada tahun 2030 nanti Toyota berencana
memproduksi mobil full hibrida. Kalau yang lain-lainnya tadi semuanya adalah semi hibrida. Namun mereka sedang ancang-ancang melakukan mobil full hibrida. Bahkan dari R&D-nya mereka sedang mengembangkan mobil dengan bahan bakar air. Berbeda dengan Amerika dan Cina yang sangat getol mengembangkan mobil tipe listrik, tetapi Toyota mengembangkan hibrida dengan bahan bakar air. Sebagai kita ketahui bersama bahwa mobil hibrida ala Toyota semuanya menggunakan konsep antara bahan bakar konvensional, apakah bensin ataupun diesel atau solar, namun juga bisa dikonversikan dengan listrik. Nah, hibrida tipe ini sudah merambah berbagai seri mobil lainnya, termasuk Lexus juga ada jajaran hibrida, dan juga ada UX 250, NX 350, RX 350, RX 500, ES 300, dan LS 500. Ini semua adalah seri hibrida dari Toyota. Berbicara tentang Toyota seri Lexus, awal mula daripada seri Lexus ini dirintis pada 1983, yaitu sang presiden, yaitu Eiji Toyoda, yang masih merupakan anak keturunan dari sang pendiri, mengemukakan pendapat agar Toyota harus memproduksi mobil yang mewah, yang kemudian proyeknya diberi nama Project F1. Tahun 1989 mobil ini berwujud sebagai Lexus LS 400 yang diperkenalkan di North American International Auto Show. Konsep penamaan lain ini melepaskan diri dari image mobil rumahan yang tangguh, tetapi menjadikan Lexus sebagai mobil mewah yang bisa diterima oleh kalangan atas. Dan dalam test drive yang dilakukan dan dicoba oleh beberapa petinggi otomotif di Amerika, mereka bahkan terlena setelah test drive beberapa lama, antara 15 hingga 30 menit di dalam mobil Lexus dengan kecepatan di atas 150 km per jam. Mereka tidak menyangka bahwa mereka sedang duduk di mobil bikinan Jepang. Mereka merasa bahwa berada di sebuah mobil salon bikinan Eropa ataupun bikinan Amerika, karena nyaman, stabil, dan kencang, serta lega tempat duduknya. Dan itu ternyata adalah Lexus, yaitu Lexus, Toyota Lexus, yaitu Toyota Lexus bikinan Jepang. Sangat tidak dinyangka. Itu adalah kemenangan yang sangat luar biasa bagi Toyota Lexus untuk bisa mengambil hatinya para ahli-ahli otomotif di dunia yang ikut hadir pada test drive tersebut. Dan ini menjadikan Toyota Lexus semakin beredar, dan dari mulut ke mulut, dari berita media, semua mengeluh-elukan Lexus adalah Mercedesnya Jepang, namun dengan harga yang terjangkau. Itulah sekilas mengenai seri Lexus. Jika suka dengan artikel ini adalah seri The Legend, yaitu
sebuah produk, sebuah pabrik yang menghasilkan produk yang sangat tangguh dan sangat disukai oleh masyarakat dan mampu bersaing sesuai dengan perjalanan zaman, dan hingga hari ini dia masih tangguh dan menjadi pabrik otomotif yang terbesar di dunia. Jika suka, silahkan like, share, dan ayo, apa komentar Anda mengenai video ini? Terima kasih.